Saudara-saudari terkasih, beberapa tahun yang lalu saya mendampingi rekoleksi sebuah kelompok umat. Di dalam satu sesi, saya bertanya tentang mengampuni sesama atau memaafkan sesama. Lalu saya bertanya kepada mereka, Bapak dan Ibu, adik-adik, saudara-saudari, bagaimana pengalaman Anda mengampuni? Atau bagaimana komentar Anda mengenai mengampuni? Lalu seorang ibu berdiri dan menjawab, Pastor, saya sangat sulit untuk memaafkan, untuk mengampuni. Apalagi kalau orang itu tidak layak diampuni. Dia sudah sangat melukai hati saya, Pastor. Saya sulit sekali untuk mengampuninya. Tidak layak diampuni. Lalu masih terlihat di raut wajahnya bahwa dia masih marah. Lalu setelah itu berdiri seorang bapak dan berkata, Pastor, saya berjuang untuk mengampuni. Karena saya sadar, Pastor, Tuhan Allah telah terlebih dahulu mengampuni, mengasihi kita tanpa syarat. Kalau saya mengampuni, maka saya berusaha melaksanakan apa yang saya terima di dalam baptis saya. Karena dalam baptisan saya sudah dijadikan putra Bapa, putra Allah. Maka saya berjuang melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya. Lalu setelah itu berdiri lagi seorang putri sedang kuliah. Lalu dia mengatakan, Pastor, saya berjuang untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan itulah perwujudan saya mengasihi sesama. Toh dalam kitab suci saya sering membaca bahwa Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Saudara-saudariku yang terkasih, dari jawaban-jawaban saudara-saudari kita ini terlihat sungguh bahwa kalau kita menunggu orang lain layak dimaafkan, akan terhambat kita untuk memaafkannya. Kita sulit untuk memaafkan mereka. Mengapa? Karena ada tuntutan dari kita supaya dia berubah terlebih dahulu, layak dimaafkan, barulah kita memaafkan dia. Jadi maaf kita sebenarnya tidak muncul dari hati kita yang tulus, tetapi justru kita menuntut suatu syarat, akan terhambat sendiri untuk memaafkan. Tetapi kalau dasar kita untuk memaafkan adalah karena kita meyakini atau menyadari bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, mengasihi kita, hambatan-hambatan di depan kita yang merintangi pikiran kita untuk memaafkan bisa lepas dari kita dan kita berjuang untuk memaafkan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan-bacaan hari ini Allah digambarkan sebagai Allah yang Maha Pengampun. Kita lihat bacaan pertama yang diambil dari kitab Mikha. Itu sangat menarik karena Nabi Mikha itu berdoa kepada Allah. Dan di dalam doanya itu Mikha menegaskan kembali bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun, tanpa syarat mengampuni kita. Siapapun yang datang, siapapun yang bertobat, datang kepadanya, Dia ampuni. Dan di dalam Injil juga kita dengarkan kembali bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 15. Kalau mau membaca yang utuh maka dari ayat 1 sampai ayat 32. Walaupun hari ini kita hanya membaca ayat 1 sampai 3 dan ayat 18 sampai ayat 11 sampai 32. Di sana ada 3 tokoh yang menarik. Yang pertama adalah Bapa, lalu yang kedua adalah anak bungsu, dan yang ketiga adalah anak sulung. Sosok Bapa di dalam perikop Injil hari ini menggambarkan sosok Tuhan Allah yang mengampuni tanpa syarat. Tadi kita lihat ketika dia lihat dari jauh anak bungsunya itu, dia sudah menunggu. Dan bayangan saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Bapak itu sudah duduk, udah ubanan. Itu ketika dia lihat di pintu, dia sibuk melihat di mana anak saya ini. Dan ketika dia lihat dari jauh, dia berlari menyongsongnya.
hati seorang Bapa, hati Tuhan Allah yang menerima kita apa adanya. Marilah kita lihat anak bungsu itu. Dia meminta harta dari bapaknya, padahal bapaknya belum meninggal. Dia minta warisan. Itu sudah kesalahan yang pertama. Setelah itu dia jual dan dia pergi. Sudah kesalahan yang kedua. Mengapa? Karena perbuatan itu telah menjauhkan dia dari ayahnya. Dan setelah dia pergi, dia berfoya-foya melakukan banyak dosa. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, dia mendapatkan akibatnya. Dia menderita kelaparan. Pada saat itu dia menyadari keadaannya bahwa dia telah berdosa. Dia bangkit berdiri, pergi kepada bapaknya dengan merendahkan diri. Mohon ampun, saya tidak layak Tuhan, saya tidak layak Bapa. Tetapi jadikanlah saya sebagai upahan Bapa. Dia mau bertobat, dia mau berubah. Saudara-saudariku yang terkasih, bisa jadi ini juga gambaran kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, maka mestinya kita kembali bangkit. Ya, mohon pengampunan dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana anak sulung? Nah, ini juga gambaran dari sebagian dari kita. Dia tidak bahagia, dia tidak bersuka cita melihat adiknya sendiri bertobat kembali bersama-sama mereka. Justru dia cemburu dan membenci adiknya sendiri. Sudah lama sudah bertahun-tahun saya bersama Bapa. Saya mengikuti perintah Bapa, tidak melakukan pelanggaran. Tetapi sekalipun tidak pernah Bapa merayakan bersuka cita bersama saya. Menyembelih seekor kambing pun tidak pernah. Dia menuntut banyak hal. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, kalau kita menuntut apapun kepada orang lain, maka kita tidak lepas bebas. Anak sulung itu menggambarkan hati yang justru tetap betah di dalam keadaannya, merasa benar sendiri, dan kecenderungannya adalah menghakimi orang lain, tidak menerima orang lain. Di masa-masa prapaskah ini, marilah kita sungguh-sungguh bertobat, seperti anak bungsu di dalam Injil hari ini, menyadari kedosaan dan membangun komitmen kembali untuk datang kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah, mohon ampun. Karena kita percaya bahwa Allah mengampuni kita apapun keadaan kita. Tuhan memberkati.